Shalom. Bersyukur hari ini kita di hadapan Tuhan, menerima berkat Tuhan lewat firman-Nya. Firman Tuhan hari ini spesial bagi kita. Spesial bagi kita, oleh karena itu kita siapkan hati kita menerima berkat Tuhan yang spesial ini. Judul firman Tuhan adalah doa Tuhan Yesus tentang kesatuan. Tuhan Yesus spesial berdoa untuk kesatuan umat-umatnya, kesatuan orang-orang percaya. Karena kesatuan inilah sebagai langkah awal Tuhan memberkati umat-umatnya. Tanpa kesatuan dan persatuan, Tuhan tidak menurunkan berkat-Nya. Itu sebabnya Tuhan Yesus spesial berdoa untuk kesatuan. Kesatuan di rumah tangga, kesatuan di gereja, unity di tempat kerja, di tempat usaha. Unity. Karena pentingnya kesatuan ini, maka Tuhan Yesus berdoa kepada Tuhan, kepada Allah Bapa di surga. Supaya semua orang percaya yang diberikan, ya kita semua, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, menjadi satu. Dasarnya kesatuan itu, kalau kita baca bahasa Indonesia kamus, kesatuan itu artinya satu. Kesatuan artinya satu, unity. Persatuan itu artinya ikatan, kumpulan. Ada suatu ikatan dalam suatu perkumpulan. Kalau ikatan itu lemah, maka persatuan akan lepas. Tapi kalau ikatan itu kuat, persatuan akan kuat. Apa yang menjadi ikatan gereja Tuhan, keluarga menjadi bersatu? Ikatannya adalah Kristus. Tuhan Yesus ikatannya yang mengikat. Orang-orang percaya punya satu kepentingan. Tubuh Kristus. Tidak ada yang lebih kuat dari ikatan ini. Itu sebabnya Tuhan Yesus berdoa untuk kesatuan. Mari kita baca firman Tuhan, Yohanes 17 ayat 18 sampai dengan 22. Yohanes 17 ayat 18, 19, 21, 22. Coba ditayangkan. Nah, yang punya Alkitab boleh dibuka, yang biasa membaca Alkitab di handphone boleh dibuka, tapi handphone di silent. Ya, semua untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita baca sama-sama. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemerintahan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Luar biasa firman Tuhan hari ini yang akan memberkati kita. Karena Tuhan kalau memberkati keluarga, memberkati gereja, memberkati tempat kerja, tempat usaha, bisnis, di situ harus ada satu kata. Ada kekeluargaan, ada persatuan, ada persahabatan. Turun berkat Tuhan ke sana. Itu makanya pemazmur mengatakan, Mazmur 133, aku memerintahkan berkatku. Memerintahkan loh. Bukan memberikan, memerintahkan berkatku kepada orang-orang yang bersatu hati. Tuhan memerintahkan berkat-Nya kepada orang-orang yang bersatu hati. Maka tugas orang-orang percaya dimanapun dititipkan Tuhan, di sudut manapun dititipkan Tuhan,
di pojok manapun dititipkan Tuhan yang melakukan aktivitas dan pelayanan. Yang pertama dilakukan adalah unity. Karena ini doa Tuhan Yesus, bersatu. Aku memerintahkan berkat-Ku ke sana, diperintah. Kalau Tuhan memerintahkan berkatnya tidak ada yang menghalangi, saudara-saudara. Tak satu pun yang menghalanginya. Oleh karena itu sebelum jauh lebih dalam firman Tuhan ini, kita harus memutar kembali keberadaan kita, kebersamaan kita, kebersatuan kita. Ya. Tidak ada negara karena ribut diberkati. Ada beberapa negara yang jadi ini karena tidak bersatu. Tidak ada perusahaan yang omsetnya tinggi karena berantem, nggak ada. Begitu berantem, udah omset habis. Tinggal pilot, kurator masuk. Tahu kurator itu? Pengacara yang ngurusin seluruh hartanya. Dihitung berapa utangnya, nah, berapa sisanya, ya kan? Dia tidak punya hak lagi. Kalau dinyatakan pilot, kurator masuk, hitung, jual, bagi-bagi, membayar hutang. Kenapa? Ribut. Tidak ada kesatuan. Tapi kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang begitu ini, kita pasti lihat ada kerjasama yang baik di situ. Kerjasama internal, kerjasama eksternal, itu pasti. Itu makanya melejit, ya, go public istilahnya. Nah, dunia ini saja seperti itu. Tuhan memerintahkan berkat-Nya kepada hal-hal yang sekuler, yang ada persatuan dan kesatuan. Apalagi keluarga, apalagi Kristen, apalagi gereja Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini spesial bagi kita. Karena ini dasar Tuhan memberkati kita, semuanya. Inilah dasar Tuhan memberkati kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus sampai berdoa. Dikatakan ya kan, jadikanlah mereka satu ya Tuhan, semua orang-orang yang Kau berikan kepada Aku, kata Tuhan Yesus. Supaya dunia tahu bahwa Engkau mengutus Aku ke dunia. Jadi kalau keluarga bersatu, gereja bersatu, itu sebagai kesaksian Allah mengutus Yesus ke dunia. Di mana saudara-saudara bekerja, berusaha berbisnis, membangun kesatuan di tempatmu itu sebagai bukti. Engkau dititipkan Tuhan di situ. Dan dunia percaya Tuhan Yesus diutus ke dunia. Doa Tuhan Yesus ini yang menjawab ini saya. Saudara-saudara, kita semua. Karena ini doa spesial. Artinya kalau kita mau bersatu, doa Tuhan Yesus kita jawab. Hanya ini doa Tuhan Yesus yang memang manusia menjawabnya. Artinya ada lakon, ada kemauan. Ada 3 hal yang memang kita dengarkan yang memberkati kita hari ini. Bagaimana kalau tidak bersatu? Bagaimana kalau bersatu? Dan apa yang dihindarkan supaya kesatuan dan persatuan itu terlaksana? Bapak Ibu sekalian harus membayangkan persatuan-kesatuan ini tidak hanya di gereja, tapi bayangkan di rumah tangga, bayangkan di tempat kerjamu, di lingkunganmu, unity. Sebab Tuhan Yesus menghendaki demikian. Tetapi alangkah baiknya dimulai dari gereja. Kenapa? Tubuh Kristus. Sebab kalau bukan gereja yang membuat pendidikan yang baik, lalu siapa lagi? Kalau bukan gereja melakukan sesuatu yang baik, siapa lagi? Dimulai dari gereja. Lalu akan masuk ke segala lini sebagai style, gaya hidup yang namanya kita pengikut Kristus. Bagaimana kalau tidak bersatu? Coba masuk slide-nya, halaman pertama. Ya. Kalau tidak bersatu, ya berarti ribut. Ya. Energinya habis. Coba kita di rumah tangga misalnya,
berantem dengan anak, ya, energi habis. Berantem dengan suami, dengan istri, ya, masing-masing yang berkeluarga tahu yang saya sampaikan ini. Energinya habis. Kenapa? Karena teralih pikirannya. Nah, kemudian kalau sudah ribut ya tidak diberkati. Tidak diberkati. Pastikan orang-orang, organisasi yang selalu ribut tidak diberkati. Pastikan itu. Karena Tuhan tidak mau memberkati orang-orang yang ribut. Enggak mau. Ya. Sehingga orang-orang akan beralih fokus, ya. Meninggalkan skala prioritas. Masuk kepada hal-hal yang tidak penting gitu. Beralih fokus. Secara tidak langsung sebetulnya kita sadari strategi setan kepada orang-orang yang bersatu hati, kepada organisasi yang bersatu hati, strategi setan mengalihkan fokus. Ini harus kita sadari, ya. Dialihkan fokus kita kepada hal-hal yang tidak penting. Beralih fokus. Gereja kita ini kan fokusnya kepada Tuhan. Misi yang pertama, coba tayangkan. Misi gereja. Ya. Misi gereja yang pertama itu fokus kepada Tuhan. Fokus. Diuji dari manapun fokus kepada Tuhan itu yang benar. Nggak bisa terlalu kecil ya. Yang pertama itu misinya fokus kepada Tuhan. Iya, terima kasih. Bisa di zoom. Ya, fokus kepada Tuhan. Jadi kalau gereja tidak fokus kepada Tuhan, lalu fokus kepada siapa? Nah, membaca misi pertama ini, setan pasti punya strategi. Karena gereja yang fokus kepada Tuhan itu bukan gereja main-main. Gereja yang serius. Dan gereja akan diberkati Tuhan. Gereja ini akan diberkati Tuhan luar biasa. Kenapa? Orang langkah pertama udah fokus kepada Tuhan kok. Tidak ada alasannya tidak diberkati kita. Fokus kepada Tuhan. Yang kedua menyembah, ya kan? Jelas. Nah, karena memang kekuatan fokus kepada Tuhan itu dahsyat luar biasa, maka setan akan mulai mengalihkan fokus kepada hal-hal yang lain. Ini hati-hati. Semua umat-umat Tuhan, termasuk keluarga-keluarga, termasuk di mana kita bekerja dititipkan Tuhan. Hati-hati. Fokusnya akan mulai beralih dialihkan oleh setan. Mulai tidak fokus kepada visi misi, lalu fokus kepada hal-hal yang sepele. Sepele. Hati-hati. Ya, hati-hati. Fokus kepada Tuhan. Kembali kepada teksnya, khotbah. Ya. Nah, oleh karena itu tetap kita fokus kepada Tuhan. Ya. Di keluarga misalnya, jangan beralih fokus visi misi keluarga karena hal-hal yang kecil, hal-hal sepele. Kalau itu terjadi, ingat setan mulai mengalihkan fokus keluarga itu. Dibelokkan fokus itu. Orang-orang percaya tidak mau dibelokkan oleh setan. Fokus tetap kepada Tuhan. Dan lanjut, bagaimana membangun persatuan itu, ya? Membangun persatuan itu, lidah kita sangat berperan di dalamnya. Slide kedua, lanjut. Nah, coba dibuka Yakobus 3, kita baca sama-sama ya. Sama-sama kita. Yakobus 3 4-12. Yakobus 3 ayat 4 sampai 12. Silahkan yang bawa handphone boleh dibuka. Ya, Yakobus 3 ayat
4 sampai 12. Nah, saya bacakan ya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ini hati-hati kita. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Firman Tuhan dalam Yakobus ini mengingatkan kita yang mendengarkan firman Tuhan di mana saja pun berada saat ini. Pertama, lidah bagaikan kemudi. Nah, hidup kita bagaimana tergantung lidah kita. Apa yang kita bicarakan? Apa yang kita omongkan? Lidah bagaikan api. Lihat aja sekarang, begitu muncul di medsos, memang bukan lidah lagi. Ya, udah tangan yang ngetik, tak masuk di medsos, ribut semua. Hati-hati. Para medsos, ya, medsus apapun itu, hati-hati, mikir dulu. Kalau dulu memang lidah karena belum ada medsos, maka firman Tuhan ngomong lidah. Ya. Sekarang lidah dan medsos, kalau bertemu kan lidah yang ngomong. Kalau tidak bertemu medsos yang ngomong, hati-hati. Ya. Firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, generasi-generasi narwastu yang akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ya. Penglihatan rohani kami, generasi-generasi akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kenapa? Karena fokus kepada Tuhan. Orang-orang tua tidak ketinggalan. Lidah bagaikan dunia kejahatan. Lidah bagaikan api neraka. Lidah buas, penuh racun mematikan. Lidah memuji Tuhan, dengan lidah mengutuk, apa mungkin? Kan tidak mungkin. Tidak bisa seperti itu. Tidak boleh terjadi seperti itu. Oleh karena itu, kita pantas bicarakan firman Tuhan. Ya. Bicarakan visi misi gereja. Bicarakan program-program gereja. Karena kalau tidak dibicarakan, siapa yang membahasnya? Siapa yang melakukannya? Itu penting. Ya. Kenapa penting? Gereja ini akan diberkati Tuhan. Ya puji Tuhan aja, orang pandemi kopi aja tetap mencari Tuhan seperti ini, apalagi enggak pandemi. Yang menggerakkan saudara-saudara datang ke tempat ini Tuhan. Dan mau digerakkan. Ya, saya waktu berdoa tadi di sini, tentu kita akan berdoa untuk umat-umat. Roh Kudus jamah semua, berkati semua begitu.
Orang-orang yang membuka hatinya kepada Tuhan, lebih dahsyat diberkati Tuhan. Dibuka hatinya, dirindukan Tuhan, dahsyat diberkati Tuhan. Percaya itu. Oleh karena itu jangan tutup hatinya. Ya. Kita doakan organ tubuh kita, lidah kita supaya dipakai Tuhan menjadi berkat. Setiap kita berkata ada solusi. Setiap kita berkata orang senang, tenang gitu, sejuk. Begitu maksud Tuhan. Lalu bagaimana kalau bersatu? Lanjut. Tadi kalau tidak bersatu kan ya ribut, tidak diberkati Tuhan. Pastikan orang-orang tidak bersatu karena ribut, berantem, tidak diberkati Tuhan. Pastikan itu. Lalu bagaimana kalau bersatu? Mazmur 133, 1-3 mengatakan, aku memerintahkan berkatku kepada orang-orang yang bersatu. Luar biasa kan? Diperintahkan berkatnya. Saya kalau membaca firman Tuhan ini dan mengaplikasikannya di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah dunia sekuler, ini yang saya ingat. Saya 7 kali memimpin kantor, ya. Ini kesaksian saja. 7 kali saya memimpin kantor dan itu orangnya ratusan. Semua kantor itu sejuk, tenang, bersatu. Enjoy. Enjoy. Kenapa? Karena manajemen orang-orang pilihan Tuhan, kita anak-anak Tuhan harus Alkitabiah. Tuhan Yesus berdoa untuk kesatuan dan persatuan, lalu kita tidak membuat manajemen seperti itu, lain. Iya kan? Terakhir saya berkantor di Boyolali. Ya, sampai diantar saya masa Covid ini ke tempat saya, ke Tangerang, rame-rame. Karena betul-betul bersatu. Betul-betul luar biasa. Ulang tahun saya terakhir sebelum saya pensiun, ya, Februari, yang melaksanakan ulang tahun saya Bapak Bupati. Luar biasa kan? Yang membiayai Bapak Bupati. Yang bernyanyi Bapak Bupati. Dan tidak saya minta, itu surprise luar biasa. Kenapa? Bos-bos itu bisa melihat hati kita, menerawang hati kita. Ini benar enggak? Terawang itu. Kinerjanya benar enggak? Kalau enggak benar enggak mungkin. Bisa dicek 7 satker yang saya pimpin, enjoy semua, luar biasa. Dan turun berkat Tuhan. Turun berkat Tuhan. Turun berkat Tuhan, luar biasa. Ada pegawai rendahan waktu di Kalimantan Barat saya bertugas. Izinkan saya bersaksi ini. Supaya generasi-generasi yang akan dipakai Tuhan dengan luar biasa ini, manajemennya seperti itu. Dan kita orang-orang tua manajemennya seperti itu. Ya. Ada satu pegawai rendahan di situ. Semenjak saya kerja di situ, semua mereka semangatnya luar biasa. Karena sesuatu saya beri pengharapan. Ya. Wong ke dia. Kasih pengharapan hidup. Dan bukan hanya pengharapan, real. Lalu dia membangun rumahnya. Bayangkan pegawai rumah rendahan. Bapak harus datang ke tempat saya. Saya sedang membangun rumah. Saya datang. Di Pemalang juga begitu. Pegawai rendahan. Membangun rumahnya. Bapak harus datang ke rumah saya. Mungkin ini puncak karir saya. Ada orangnya. Suatu saat boleh bersaksi orang-orang seperti yang saya sebutkan ini. Kenapa? Saya memanage apapun persatuan dan kesatuan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kita memanage apapun harus dengan cara memanagenya Tuhan Yesus. Persatuan dan kesatuan. Ada gotong royong. Ada kekeluargaan. Maka Tuhan memerintahkan berkatnya. Diperintahkan. Suatu saat orang-orang diberkati Tuhan akan terheran-heran. Bisa ya? Kok bisa ya?
akan terheran-heran. Oleh karena itu, posisi kita saat ini, kita harus juga mawas diri. Kenapa? Apa yang harus kita perbaiki? Apakah cara bicara kita? Apakah cara berpikir kita? Itu harus kita introspeksi di hadapan Tuhan. Nah, kalau orang-orang bersatu, gereja bersatu, keluarga bersatu, dunia usaha bersatu, orang-orang Tuhan ada di sana, maka dunia tahu bahwa Yesus diutus Allah, Bapa dari surga. Dahsyatnya persatuan itu. Luar biasa persatuan itu. Luar biasa. Ya. Artinya kalau tidak bersatu, dunia tidak tahu bahwa Yesus diutus Bapa. Yang menjawab itu saya dan saudara-saudara. Kita semua yang menjawab itu. Yang ketiga, ini yang terakhir. Ya. Apa yang harus dihindarkan dalam membangun persatuan? Pertama, kita semua harus hindarkan egoisme, gosip, ya. Itu harus kita hindarkan. Organisasi tidak mungkin mengakomodir semua keinginan orang. Tapi keinginan orang menyesuaikan kepada organisasi, visi misi gereja, kepentingan Tuhan. Ya, tadi saya di mobil begini, saya bilang sama anak saya, kita 7 orang loh gitu. Tapi 7 orang ini kan beda-beda berpikir. Di mobil, kami selalu sharing firman Tuhan di mobil, ya, bukan karena hari Minggu. Dari dulu begitu, ya. Kita 7 orang loh. Ini pasti berbeda-beda pikirannya, aku bilang. Misalnya, Nathan habis ujian, Evan sedang ujian, cara berpikirnya beda. Nah, kalau masing-masing cara berpikir menonjolkan harus jadi, nggak bisa. Itu sebabnya organisasi, perusahaan, gereja ada patron, ada visi misi. Semua harus menyesuaikan ke sana. Ya. Semua harus menyesuaikan ke situ. Sebab kalau tidak akan berjalan dengan baik. Tidak akan terjauh doa Tuhan Yesus Kristus. Coba kita baca 2 Timotius 3, 1-5. Tolong ditayangkan. 2 Timotius 3 ayat 1-5. 2 Timotius 3 ayat 1-5, perikopnya keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada akhir hari, saya ulangi, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah sendiri. Ini tanda-tanda akhir zaman. Nah, hal-hal seperti ini kita harus renungkan, ya. Tuhan tidak berkenan hal-hal seperti ini ada. Mencintai diri sendiri, hamba uang. Uang perlu. Tapi kalau menjadi hamba uang artinya itu segalanya. Ya. Membual, berbohong, menyombongkan diri, pemfitnah, berontak terhadap orang tua, ya kan? Tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak mengasihi, tidak mau berdamai, ya kan? Tidak mau berdamai. Saya fellowship dengan beberapa orang teman-teman pelayan Tuhan. Ya, saya bilang saya akan jumpai siapapun, ya, yang memang ada sesuatu yang tidak pas di antara kami. Saya akan jumpai. Saya akan menjumpai begitu. Bukan di gereja ini, ya. Di gereja ini semua kita baik-baik. Dan saya bilang saya akan menjumpai, misalnya ada hamba Tuhan dari sana yang menganggap saya begini, saya akan jumpai.
Saya akan ajak ke rumahnya atau saya ajak ke restoran makan, saya bilang. Ada saksi di sini yang mendengar itu. Jadi bukan, artinya apa? Supaya semua yang kita kerjakan itu diikhlas, direstui Tuhan. Soal dia yang bersangkutan yang kau jumpai, yang kuajak ngopi, yang kuajak makan di restoran, tidak restu, itu urusannya dengan Tuhan. Nah, kita kan sudah jumpai. Bukan di sini. Ya, kalau di luar, ini ada hamba Tuhan yang dengarkan ini, yang saya sebutkan ini, bukan saya poles gitu. Dan memang saya lakukan begitu. Kenapa? Supaya Tuhan memerintahkan berkat-Nya kepada saya, kepada dia. Selesai. Selesai. Titik, begitu. Saya akan lakukan, dan sudah saya lakukan. Bapak, ngopi yuk, kita ketemu. Hamba-hamba Tuhan di luar. Ya. Dan mau, puji Tuhan. Saya akan ngajak lagi yang lain. Papa, ngopi yuk, ketemu. Ketemu. Enak kan? Pasti Tuhan bertahan berkat-Nya. Pasti, nggak ada penghalang. Karena kita harus jaga-jaga di hidup ini. Apa yang menghalang berkat itu ya Tuhan? Apa ya Tuhan? Kok hati saya nggak enjoy banget, kok susah banget hati saya. Apa ya Tuhan? Harus, ya. Suka menjelekkan orang, ya. Biasanya gereja yang miskin program akan banyak omongan-omongan yang lain. Tapi gereja yang jelas visi misinya, jelas programnya, hal-hal gitu tidak ada. Kenapa? Sewaktu kita berjemu dengan orang-orang, bicarakan firman Tuhan. Ya, bicarakan firman Tuhan. Itu sebabnya ada gerakan membaca firman Tuhan di gereja kita, ya, bicarakan itu. Firman Tuhan semakin dibicarakan, semakin diberkati. Serius. John Wesley mengatakan kalau saya berkhotbah, dia bilang setidaknya 50 kali ku baca satu ayat itu baru saya khotbahkan. Semakin dibaca semakin berkuasa. Yakin. Jadi kalau firman Tuhan yang sudah sering kita baca, dikirim di grup, kita baca itu berkuasa. Itu badannya firman Tuhan dengan kata orang. Firman Tuhan semakin dibaca semakin berkuasa. Serius, karena dia punya kuasa. Jadi gereja kita kalau bertemu, bicarakan firman Tuhan. Sharing firman Tuhan, bicarakan program gereja, bicarakan visi misi, cukup. Ya. Lalu bagaimana kalau orang lain membicarakan orang lain? Cukup, mari kita doakan dia. Istri saya kalau sudah mulai melapor, tas, mari kita berdoa, serius. Mari kita berdoa gitu, cukup berdoa, selesai. Kenapa tidak? Kenapa demikian? Mendengarkan satu visi gereja ini saja, setan itu membuat strateginya, fokus kepada Tuhan. Luar biasa misi itu, fokus kepada Tuhan. Maka mulai dia gerakan hal-hal yang lain supaya tidak fokus kepada Tuhan. Supaya tidak fokus kepada kehendak Tuhan. Dia gerakan yang lain, kita tidak sadar, waspada. Ini waspada, fokus saja kepada Tuhan. Nah, tidak dapat mengekang diri, ini tanda-tanda akhir zaman, garang, enggak tahu lagi apa garang ini gitu ya. Ya, persoalan keluarga sering dimulai soal nada, suara. Percaya, lihat nanti di rumah masing-masing, anak dan orang tua. Persoalan keluarga, persoalan nada. Ya, intonasi suara, itu saja. Begitu suaranya keras, misalnya gini, nanya, dari mana? Oh, udah lain suasananya. Tapi kalau dibilang, dari mana? Beda kan? Kata yang sama, tekanan yang berbeda mengakibatkan hasil yang sama. Makanya hukum Newton mengatakan aksi berbanding reaksi. Orang itu bilang di bidang fisika, itu di bidang sosial luar biasa. Aksi berbanding lurus dengan reaksi. Begitu tekanan suara saya, dari mana? Reaksinya juga, emang gua pikirin. Selesai kan? Sudah nggak nyambung. Persoalan keluarga hanya persoalan nada, tekanan suara. Coba deh, tekanan suara kita rubah mulai hari ini ya. Seperti Tuhan Yesus yang dikhotbahkan dari Toraja hari Rabu, ikut aja Jom.
atau raja berkhotbah, ikutlah aku. Tuhan Yesus dibaca, aku lemah lembut. Tuhan Yesus. Ya, kalau Indonesia kayak orang Jawa lah ini, ya kan? Nggih mas gitu. Enak dengarnya. Kalau dibilang, nggih mas, apa itu kan gitu ya. Soal nada. Kata-katanya sama, nggak ada kata-kata lain, nada. Ya, itu makanya diingatkan jangan garang gitu loh. Nah, garang itu persoalan nada. Ucapkan kata-kata nada yang baik kepada suami, kepada istri, anak, akan sejuk. Rasanya surga turun di tengah-tengah keluarga. Surga turun di tengah-tengah di mana kita dengan nada yang baik. Kadang-kadang bisa kita nggak punya uang, tapi kalau nadanya baik, sejuk gitu. Dan nggak punya uang, nadanya nggak baik lagi, ya lebih repot lagi gitu. Saya percaya firman ini akan dibawa kemana kita berada, di rumah kita, persoalan garang dan nada suara, tekanan suara. Ya, kita perbaharui tekanan suara kita lebih halus, lebih lembut. Karena Yesus berkhotbah di Matius 5:5, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Luar biasa loh. Saya sering berkata kepada teman-teman saya, orang dari Sumatera, ya, lihat aja orang Jawa di mana-mana. Di seluruh penjuru ada. Sampai di Suriname ada, tuh, ya kan? Mereka lemah lembut, lemah lembut. Firman Tuhan ini akan digenapi di siapapun yang melakukannya. Lemah lembut. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Mulai hari ini nada suara kita rubah sedikit, ya. Jangan garang tapi lembut. Menggenapi apa yang dikhotbahkan Tuhan Yesus, ya. Tidak suka yang baik, itu akhir-akhir zaman. Itu harus kita hindari semua. Lalu hindari bersilat kata, usahakan kita layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja, hindari omong kosong. Ditulis dalam 2 Timotius 2:14 sampai 17. Disimpulkan firman Tuhan di situ, orang-orang bersilat kata, hindari. Usahakan layak, tapi kita usahakan kita layak sebagai seorang pekerja. Kita ini semua pekerja. Kepentingan kita hanya satu. Gereja ini kepentingannya satu, ya. Sebagai tubuh Kristus, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Itu saja. Itu yang terpenting. Sebagai tubuh Kristus, mencari, membawa jiwa-jiwa masuk surga. Dan misi gereja adalah menjadi garam dan terang oleh Roh Kudus dan, ada ingat enggak? Masuk surga. Puji Tuhan, ada yang mengingat visinya. Itu saja. Nah, karena kepentingan kita sama, maka masuklah dalam kepentingan tubuh Kristus. Itu saja. Orang politikus itu biasanya gini, boleh mereka berantem, kemarin berantem, hari ini ngopi bersama. Kenapa? Karena ada kepentingan yang sama. Jangan heran, ya. Nah, gereja kepentingannya kan hanya satu. Sebagai tubuh Kristus, mencari jiwa-jiwa, membawa ke surga. Itu aja kepentingan. Karena kepentingan kita semua sama, mari kita masuk di wilayah ini. Dengan cara masing-masing, dengan gaya masing-masing, yang direstui Tuhan. Itu saja. Sederhana kan? Sederhana, itu saja. Kepentingan Tuhan itu saja. Kepentingan kita gereja itu saja. Berkat-berkat akan menjadi bonus. Berkat menyusul, itu bonus. Tuhan pasti bonus kasih kepada kita. Masa enggak dikasih bonus? Pasti. Ya, damai sukacita. Tuhan pasti kasih kepada kita. Kemudian hindari omong kosong yang tak suci, ya. Nah, jadi kalau kita bertemu, bicarakan firman Tuhan, bahas firman Tuhan. Kalau ada melaporkan kelakuan yang lain, mari kita berdoa. Ya, istri saya begitu, mulai melapor, mari kita berdoa, sebutkan namanya, selesai, tutup gitu. Supaya bagaimana? Nama Tuhan dipermuliakan. Kemudian perkataan seperti penyakit kanker itu ditulis dalam 2 Timotius 2:14 sampai dengan 17. Nah, bagian C, ya, lanjut. Bagian C, dalam membangun persatuan yang didoakan Tuhan Yesus Kristus ini, hindari sikap
troublemaker, ya. Sikap membuat masalah, tapi sikap solution maker, penyelesaian. Jadi kalau ada masalah itu yang harus kita selesaikan. Itu orang-orang akan diberkati Tuhan luar biasa. Di mana kita berada di situ ada solusi. Pasti. Kenapa? Tuhan pakai kita untuk itu, untuk solusi, bukan persoalan, bukan problem, ya. Ingat, kita ini adalah pilihan Allah. Ya. Kita pilihan Allah. Dalam 1 Petrus 2:9 dikatakan, 1 Petrus 2:9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamulah bangsa yang terpilih, kita pilihan Allah. Kalau kita berada hari ini di tempat ini, kita pilihan Allah. Kita hargai pilihan Allah itu. Ya, kita hargai pilihan Allah dalam hidup kita. Kemudian bagian D, hindari persoalan yang dicari-cari. Titus 3 ayat 2, 8-9. Kesimpulan dalam Titus 3, 2, 8-9 itu, jangan memfitnah, ya. Jangan bertengkar, ramah dan lemah lembut. Diulangi lagi, ramah dan lemah lembut. Ingat, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi, ya, dengan segala isinya. Lakukan pekerjaan yang baik, hindari persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh. Semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Itu diingatkan firman Tuhan untuk kita. Sebagai ayat penutup dalam firman Tuhan ini, yang memberkati kita adalah Kolose 3 ayat 14-15. Mari kita baca ini, dibuka. Kolose 3 ayat 14-15, demikian. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Kasih. Ya, kasih. Kasih. Ini yang mengikat. Kasih menutupi banyak pelanggaran. Kasih menutupi banyak dosa. Bagaimana aplikasinya? Sewaktu orang lain menurut kita tidak pas, kita doakan dia. Ya. Selesai. Kita doakan dia. Itu sebabnya keunikan Kristen, ya. Kalau orang baik mengasihi orang baik, apa bedanya orang jahat mengasihi orang jahat? Itu komplotan-komplotan di luar itu, mereka mengasihi teman-temannya. Komplotan preman luar biasa itu. Tetapi yang dikasihi hanya teman-temannya preman. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, doakan musuhmu. Musuh aja kita doakan, apalagi teman, apalagi orang. Jadi hanya satu, kasih itu mengikat. Ya, kasih menutupi banyak pelanggaran. Kasih menutup banyak dosa. Kalau mencari kekurangan orang, misalnya saya mencari kekurangan istri saya banyak sekali. Dia mencari kekurangan saya banyak sekali. Tidak ada, karena namanya manusia. Oleh karena itu cari kelebihannya. Lihat kelebihannya. Ya. Supaya bagaimana? Supaya kita sewaktu minum teh manis, rata teh manis itu manis. Kalau mencari kekurangan anak-anak kita, ya, cari kekurangan, itu dihidangkan teh manis, itu nantinya rasanya pahit itu. Kenapa? Karena kita cari kekurangannya. Carilah kelebihannya. Angkat dia punya kelebihan, ya. Angkat dia punya harkat martabat. Maka dia akan makin semangat dengan potensi yang ada. Kasih itu menutupi banyak dosa. Sebagai kesimpulan daripada firman Tuhan ini, yang pertama, mari kita fokus kepada Tuhan. Dalam pertemuan-pertemuan jemaat atau keluarga, atau di mana saja, bicarakanlah visi misi gereja. Bicarakan firman Tuhan,
program pelayanan, jiwa-jiwa, dan tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan The Rising Start ini ada 3. 1, untuk tahun 2021, 1 tuntunan Tuhan fokus kepada Tuhan. Yang kedua, hindari tackle dosa yang menghalangi berkat kepada kita. Yang ketiga, terima Roh Kudus sebagai pelatih hidup kita. Pelatih di segala aspek, segala situasi. Yang kedua, minta tuntunan Roh Kudus agar dapat mengalahkan, menghindari omong kosong, troublemaker, pertengkaran, sikap egoisme, membicarakan, menjelekkan orang lain, marah, garang yang meracuni persatuan. Sebaliknya nomor 3, peliharalah lidah kita masing-masing, omongan yang bermanfaat, solution maker, perdamaian, mendahulukan orang lain, kerjasama, ramah, lemah lembut sebagai resep yang baik untuk persatuan. Yang keempat, pelihara kesatuan dalam segala aspek, agar dunia percaya bahwa Tuhan Yesus diutus dari surga dan Tuhan memerintahkan berkat-Nya kepada orang-orang yang unity bersatu.